Halo Sobat Belajar. Hari ini kita akan membahas tentang kritik sosiologi sastra. Nah, mendengar kata sosiologi nih sudah pasti berhubungan dengan keadaan sosial masyarakat. Nah, apa hubungannya sosiologi dengan sastra? Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan perpaduan dari dua ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi dan sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk di dalam perubahan-perubahan sosial. Sedangkan sastra adalah karya yang merupakan gambaran kehidupan atau cerminan dari kehidupan nyata manusia dalam sehari-hari. Adapun hubungan pengamatan yang sama antara sosiologi dan sastra yaitu masyarakat. Nah, masuk pada poin selanjutnya yaitu asumsi dasar kajian sosiologi sastra. Yang pertama, karya sastra sebagai cerminan masyarakat. Karya sastra mencerminkan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada masa penciptaannya. Karya ini mencerminkan realitas sosial di sekitarnya. Contohnya, Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat di Belitung dengan tantangan ekonomi dan pendidikan. Karya ini mencerminkan kondisi sosial dan budaya di Indonesia pada waktu penulisannya. Nah, yang kedua, pengaruh lingkungan sosial terhadap penulis. Penulis dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di sekitarnya yang mempengaruhi proses kreatif dalam menghasilkan karya sastra. Nah, contohnya, Perempuan Berkalung Sorban oleh Abidah El Haliki mencerminkan kondisi sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia. Nah, pengalaman penulis sebagai perempuan di masyarakat konservatif tercermin dalam tema-tema yang diangkat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sastra sebagai eksperimen moral. Karya sastra sering digunakan untuk mengeksplorasi nilai-nilai moral dan pandangan sosial melalui narasi dan karakter. Contohnya, Siti Nurbaya oleh Marah Rusli menyajikan pandangan tentang ketidakadilan gender dalam pernikahan paksa dalam konteks sosial masyarakat Minangkabau. Karya ini mencerminkan kritik sosial terhadap praktik-praktik tersebut. Kemudian asumsi yang keempat, karya sastra sebagai refleksi pengalaman hidup. Karya sastra mencerminkan pengalaman hidup penulis, baik yang nyata maupun rekaan, melalui imajinasi dan persepsi. Contohnya, kumpulan puisi oleh Chairil Anwar mencerminkan pengalaman dan perjuangan Chairil Anwar dalam konteks kemerdekaan Indonesia dan kondisi sosial pada masa itu. Kemudian asumsi yang kelima yaitu kehidupan sosial sebagai pemicu lahirnya karya sastra. Nah, karya sastra lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial dan budaya pada waktu tertentu. Contohnya, karya Gadis Pantai oleh Dini. Nah, menggambarkan kehidupan sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Karya ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya pada periode tersebut. Nah, masuk ke poin selanjutnya yaitu lingkup kajian sosiologi sastra. Nah, terdapat 3 pandangan teoritis, yakni menurut Welleck dan Warren tahun 1989, terdapat 3 sasaran pendekatan sosiologi sastra, yakni sosiologi pengarang yang membicarakan latar belakang status sosial pengarang, ideologi sosial pengarang, dan faktor-faktor lain tentang pengarang. Kemudian, sosiologi karya sastra, yakni isi karya sastra, tujuan, dan hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu yang berkaitan dengan masalah sosial. Kemudian, sosiologi pembaca yang mengkaji masalah pembaca dan pengaruh sosial karya sastra bagi pembaca. Selanjutnya, menurut Lawrenson dan Swingwood, terdapat 3 perspektif sosiologi sastra, yakni penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial merupakan refleksi situasi pada masa sastra diciptakan. Kemudian, penelitian yang mengungkapkan sastra sebagai cermin situasi sosial penulis, lalu penelitian yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Kemudian, menurut Watt, yang membahas hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Pertama, konteks sosial pengarang. Kedua, sastra sebagai cermin masyarakat. Dan ketiga, fungsi sosial sastra yang akan terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial dan sampai berapa jauh nilai sastra dipengaruhi oleh nilai sosial. Nah, mungkin sekian pembahasan hari ini mengenai kajian sosiologi sastra. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat di hari selanjutnya. Saya Elvira Azara Ramsi dengan akhiran 03 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.